Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 84 Tata Krama Seorang Jenius. Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa membawa Yan Chen Yu bersamanya bukanlah masalah yang sebenarnya. Si kuning besarlah yang membawa masalah. Kemanapun anjing kejam ini pergi, ia akan selalu menjadi pusat perhatian dengan langsung menarik para pembenci di mana-mana. Hari berikutnya. Langit masih gelap, tetapi Whirling Sun Square sudah dipenuhi orang. Meskipun luas alun-alun lebih dari 10 mil, tempat itu masih dipenuhi orang. Kompetisi Provinsi Qi yang diadakan setahun sekali merupakan acara terbesar kota matahari berputar, dan selalu menarik banyak perhatian. Ledakan, 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 ledakan. Setelah genderang perang ditabuh, alun-alun yang tadinya riuh itu langsung sunyi. Dentuman genderang perang menandakan dimulainya perlombaan. Gendang perang dibunyikan dari keempat sudut alun-alun, setiap ketukan dimulai dengan keras, tetapi perlahan-lahan memudar, menggetarkan semua orang di tempat itu. Gendang perang telah diwariskan sejak zaman kuno, dan merupakan simbol pertempuran. Di medan perang, para prajurit yang mendengar genderang perang akan segera merasakan darah mereka mendidih. Di keempat sisi Whirling Sun Square, ada lorong yang panjang dan lebar. Di bagian atas setiap lorong, beberapa kata raksasa ditulis dengan warna emas. Di atas lorong timur adalah Sekte Hitam. Di atas lorong barat adalah Sekte Pedang Surgawi. Di atas lorong selatan adalah Paviliun Langit Terbakar. Di atas lorong utara adalah Lembah Kebahagiaan. Ini adalah lorong-lorong yang ditunjuk untuk 4 sekte besar. Meskipun alun-alun itu penuh sesak dengan orang-orang, tidak seorang pun berani mendekati lorong-lorong itu. Lagi pula, tidak seorang pun ingin melakukan sesuatu yang dapat merendahkan 4 sekte besar, karena mereka semua tahu bahwa meskipun kompetisi ini disebut kompetisi Provinsi Qi, itu sebenarnya adalah kompetisi antara 4 sekte besar. Lihat, para pengikut dari 4 sekte besar akan segera tiba. Bisik seseorang. Setelah genderang perang ditabuh, beberapa sosok mulai muncul dari keempat lorong. Mereka berjalan menuju Whirling Sun Square dengan ekspresi bangga. Kebanyakan orang menghormati para pengikut ini, sementara yang lain sangat iri pada mereka. Para pengikut dari 4 sekte besar semuanya berjalan dengan bangga, beberapa bahkan mengarahkan pandangan mereka ke langit, menunjukkan kesombongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandangan penuh hormat dan iri membuat mereka merasa puas. Setiap murid yang keluar dari lorong berada di alam Mortal Core. Dilihat dari penampilan mereka, yang terlemah di antara mereka berada di alam Mortal Core menengah. Para prajurit Mortal Core awal bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan para prajurit Mortal Core menengah yang berpartisipasi adalah yang terbaik. Para prajurit Mortal Core menengah yang normal tidak akan berani datang ke sini, karena itu hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Di sisi timur, tempat Sekte Hitam berada, semua muridnya mengenakan jubah putih, dan di dada mereka terdapat simbol emas timbul Y. Ini adalah simbol Sekte Hitam. Di sisi lain, para pengikut Sekte Pedang Surgawi mengenakan jubah kuning polos yang serasi dengan pedang pendek yang terukir di dada mereka. Sedangkan untuk Paviliun Langit Terbakar, mereka mengenakan jubah hitam dan tampak serius. Satu-satunya perbedaan di sini adalah Lembah Kebahagiaan. Jumlah pengikut dari Lembah Kebahagiaan hanya setengah dari sekte lainnya, dan mayoritas dari mereka adalah gadis-gadis. Gadis-gadis ini mengenakan berbagai gaun bercorak warna-warni. Semuanya seksi dan menggoda. Beberapa murid perempuan bahkan memperlihatkan bagian tubuh mereka, hanya mengenakan baju tipis transparan. Lekuk tubuh dan tubuh seksi mereka dapat terlihat dengan mudah. Hal itu menyebabkan darah mengalir dari hidung orang-orang begitu mereka melihat gadis-gadis ini. Sial! Cewek-cewek dari Lembah Kebahagiaan itu benar-benar seksi. Kalau aku bisa menghabiskan malam bersama mereka, itu sepadan dengan harga berapapun. Jika kamu punya bakat, kamu bisa bergabung dengan Lembah Kebahagiaan, dan kamu akan bisa tidur dengan mereka setiap hari. Tidak sesederhana itu, Lembah Kebahagiaan berfokus pada kultivasi perkawinan, dan itu dianggap sebagai metode jahat. Persyaratan untuk para murid sangat ketat, terutama untuk para murid laki-laki. Kudengar kau perlu menjalani penilaian untuk menguji kecocokanmu dengan kultivasi perkawinan, dan sangat sulit untuk membuat mereka mempertimbangkanmu. Ketika gadis-gadis dari Lembah Kebahagiaan muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Di antara 4 sekte besar di Provinsi Qi, Lembah Kebahagiaan memiliki pengikut paling sedikit, tetapi kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan, terutama keterampilan merayu mereka, yang tak tertandingi di bawah matahari. Selain itu, para murid perempuan dari Lembah Kebahagiaan sangat genit, dengan menggunakan keterampilan merayu mereka, mereka berhasil mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kekuatan, sehingga Lembah Kebahagiaan memiliki akar yang dalam di Provinsi Qi. Bahkan ada beberapa murid dari 3 sekte lainnya yang menikmati hubungan dengan para murid Lembah Kebahagiaan. Semua cewek itu jalang. Cepat atau lambat aku akan menjadikan mereka semua hewan peliharaan manusiaku, kakak.
Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Mereka yang berada di dekatnya langsung ketakutan. Mereka menjauh darinya dan menjaga jarak setidaknya 1 meter. Anjing ini benar-benar pelit, beraninya dia mengatakan bahwa dia akan menjadikan semua murid dari lembah kebahagiaan sebagai hewan peliharaan manusianya. Berdiri di dekat anjing ini bisa membuat mereka dalam masalah. Anjing sialan, tidak akan ada yang menganggapmu bodoh jika kau tutup mulut saja. Jiang Chen terdiam. Urus saja urusanmu sendiri, enyahlah. Big Yellow tidak menunjukkan rasa hormat. Lihat, itu Raja Iblis kecil dari Sekte Hitam. Teriak seseorang. Mendengar ini, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Sekte Hitam. Jiang Chen juga mengalihkan pandangannya, dan dia melihat orang terakhir yang keluar dari lorong. Orang yang mengenakan jubah biru, tampak tampan dan ramah, tidak lain adalah Raja Setan Kecil Han Yan yang telah membantunya di restoran bulan perak. Semua murid dari Sekte Hitam mengenakan jubah putih, dia adalah satu-satunya orang yang mengenakan jubah biru. Ini bisa dianggap sebagai kasus khusus mengingat fakta bahwa dia terkenal bahkan di antara para jenius lainnya. Raja Iblis kecil ini adalah seorang jenius langka dari Sekte Hitam, dan potensinya bahkan lebih besar dari Guan Yiyun. Prestasinya di masa depan pasti akan jauh di atas Guan Yiyun. Kudengar dia memiliki garis keturunan iblis kuno di tubuhnya. Begitu garis keturunannya terbangun, dia akan menjadi sangat menakutkan. Raja Iblis kecil kemungkinan besar akan mendapat tempat pertama kali ini. Kemunculan Raja Setan Kecil menimbulkan kegaduhan di tempat kejadian. Ini adalah aura seorang jenius, kemanapun dia pergi, dia akan segera menjadi pusat perhatian. Lihat, Liu Suang dari Sekte Pedang Surgawi juga ada di sini. Sepertinya kali ini dialah satu-satunya yang dapat bersaing dengan Raja Iblis Kecil. Seseorang menunjuk ke pemuda terakhir yang mengenakan jubah kuning yang keluar dari lorong milik Sekte Pedang Surgawi. Pria itu menyerupai menara besi, dan dia memancarkan aura kekuatan yang meledak-ledak. Liu Suang ini bukan orang biasa, kudengar dia pernah masuk ke alam rahasia seorang pendekar jiwa tempur dan memperoleh beberapa keterampilan hebat dari pendekar jiwa tempur itu. Kekuatannya mengerikan, tubuhnya bahkan sebanding dengan binatang iblis, benar-benar mengerikan. Liu Suang benar-benar mengerikan. Menerima keterampilan dari seorang prajurit jiwa tempur. Itu sangat beruntung. Bahkan tidak ada satupun prajurit jiwa tempur di seluruh provinsi Qi. Ling Ao dari Paviliun Langit Terbakar dan Yi Qingzi dari Lembah Kebahagiaan juga ada di sini. Keduanya adalah murid lingkaran luar terkuat dari sekte masing-masing. Mereka juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Raja Setan Kecil dan Liu Suang, tetapi peluang mereka untuk menang lebih rendah. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Banyak hal telah berubah tahun ini, tidak ada yang bisa menebak hasil akhirnya. Jangan lupa, selama kompetisi lingkaran dalam, Nan Beichou yang muncul entah dari mana menang. Benar saja, Nan Beichou adalah kuda hitam. Aku penasaran apakah akan ada kuda hitam lain yang muncul di kompetisi lingkaran luar hari ini. Jika ada, maka ini akan benar-benar menjadi menarik. Diskusi terjadi di mana-mana, semua orang fokus pada Raja Setan Kecil Han Yan, Liu Suang, Ling Ao dan Yi Qingzi. Masing-masing dari 4 sekte besar memiliki perwakilan mereka sendiri, dan keempat murid ini adalah yang paling jelas. Jika tidak ada yang istimewa terjadi maka 4 tempat teratas akan jatuh ke tangan 4 murid ini. Jiang Chen menghitungnya dalam benaknya. Sekte Hitam, Sekte Pedang Surgawi, dan Paviliun Langit Terbakar masing-masing memiliki sekitar 200 murid yang berpartisipasi hari ini. Lembah Kebahagiaan memiliki jumlah yang lebih sedikit, dengan sekitar 70-80 murid. Meskipun Provinsi Qi adalah provinsi terkecil di benua timur, namun tetap saja merupakan wilayah yang luas dan beragam, dengan para jenius di mana-mana. Di setiap sekte besar ini, terdapat lebih dari 10.000 pengikut, dan kebanyakan dari mereka adalah pengikut lingkaran luar di alam inti fana. Dari mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam acara ini, banyak dari mereka hanya datang untuk mendapatkan pengalaman. Sebuah kompetisi dengan lebih dari 700 peserta, dan hanya 30 dari mereka yang mampu maju ke babak kedua. Tingkat eliminasinya terlalu tinggi. Semua murid dari 4 sekte besar berjalan menuju pusat alun-alun dalam kelompok mereka sendiri. Mereka semua berhenti di dekat tangga menuju surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Dentuman genderang perang semakin cepat, banyak orang menahan napas. Mereka semua tahu bahwa 4 prajurit inti surgawi akhir akan muncul di atas tangga menuju surga dan melepaskan aura mereka. 4 sosok terbang seperti meteor dari 4 arah berbeda dan mendarat di atas Stairway to Heaven. Ketika orang banyak melihat wajah mereka, mereka hampir melompat dari tanah, mereka terkejut dengan mulut terbuka lebar. Karena, orang-orang ini tidak seperti tahun sebelumnya. Tahun lalu mereka semua adalah tetua dari 4 sekte besar. Keempat orang di atas tangga surga adalah 3 pria dan seorang wanita, dan mereka semua masih muda. Ya ampun.
Merekalah yang bertanggung jawab menangani penilaian tahun ini. Sial, bukankah mereka adalah 4 teratas dari kompetisi lingkaran dalam? Guan Yiyun dari Sekte Hitam, Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi, Bai Huade dari Lembah Kebahagiaan, bahkan Nan Beichao dari Paviliun Langit Terbakar ada di sini. Itu Nan Beichao. Dia masih sangat muda. Dia benar-benar jenius yang langka. Bisa melihat wajah mereka dengan mata kepala sendiri benar-benar membuat perjalanan ke sini berharga. Dengan kedatangan keempat jenius besar itu, suasana langsung memanas. Ada banyak orang di antara kerumunan yang melewatkan kompetisi lingkaran dalam, dan merasa kecewa karena tidak dapat menyaksikan sendiri kuda hitam itu. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung hari ini. Penglihatan Jiang Chen juga berhenti di puncak Stairway to Heaven. Pesona keempat jenius ini sungguh luar biasa. Guan Yiyun dan Liang Xiao bisa dianggap biasa saja. Namun, Nan Beichao yang mengenakan jubah emas, dengan rambut pirangnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan fitur wajahnya yang tajam membuatnya tampak perkasa, melepaskan aura orang yang unggul. Bahkan Jiang Chen yang pernah menjadi orang suci terhebat di dunia tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pria ini berbakat. Dibandingkan dengan para jenius di benua ilahi, dia tidak kalah sedikit pun. Aku tidak menyangka provinsi Qi yang kecil ini memiliki pria seperti itu. Jiang Chen berpikir dalam hati. Energi alam secara otomatis mengelilingi Nan Beichao, ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah seseorang dengan takdir yang hebat. Sebagai perbandingan, Guan Yiyun dan dua lainnya hanyalah orang biasa. Lengkungan ke atas muncul di bibir Jiang Chen. Darah panasnya mulai mendidih. Awalnya dia tidak tertarik dengan provinsi Qi, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti Nan Beichao. Hal ini langsung menyulut semangat juang Jiang Chen. Nan Beichao berdiri di tengah-tengah puncak tangga langit, jelas kelompok ini dipimpin olehnya. Dia mengangkat tangannya dengan santai, lalu hentakan genderang perang segera berhenti. Saya tidak akan menjelaskan peraturan untuk babak pertama. Seperti biasa, kita hanya perlu 30 peserta teratas. Mengenai hadiah untuk kompetisi tahun ini, saya tidak akan mengumumkannya sekarang. Mari kita mulai. Nan Beichao berkata dengan santai seolah-olah dia adalah seorang raja yang tengah memberikan perintah, memancarkan perasaan sebagai seseorang yang tidak bisa dihubungi.